terus teman kalian bilang kalau kalian itu emosian, atau kalian sedang menangis dan ada yang bilang kalau kalian emosional. Nah, sadar nggak kalau selama ini kita memandang emosi sebagai satu hal yang negatif? Contohnya, sedari kecil kita dilarang menangis di depan banyak orang, atau ketika kita sedang marah, lebih baik diam dan dipendam dalam hati. Padahal, emosi bukan hanya dua perasaan tadi. Lalu, apa sih emosi itu? Ayo kita bahas sama-sama. Dalam psikologi, emosi adalah pola reaksi kompleks yang melibatkan pengalaman, perilaku, dan fisiologis yang digunakan untuk menangani masalah atau peristiwa penting yang dialami individu. Singkatnya, emosi adalah respon terhadap kejadian yang menimpa kita. Contohnya, saat kita berjalan kaki sendirian di malam hari, tiba-tiba kita mendengar suara tawa perempuan, dan akhirnya kita pun merasa takut, serta bergegas lari menuju ke rumah. Nah, respon ini membuat kita terhindar dari kemungkinan bahaya yang terjadi, karena emosi berlangsung dengan cepat dan otomatis. Bagaimana cara kerja emosi? Nah, ternyata di dalam otak kita terdapat sistem limbik, yaitu pusat pengaturan emosi, memori, dan perilaku seseorang. Sistem limbik terdiri dari sejumlah bagian yang memiliki fungsi yang berbeda. Ada hipotalamus, hipokampus, dan amigdala. Saat mengalami peristiwa tertentu, sistem limbik akan mengirim sinyal menuju tiga bagian tadi. Sinyal tersebut diproses dan membuat kita bereaksi secara spontan. Misalnya, kita sontak berlari saat mendengar suara yang menyeramkan di malam hari. Sistem limbik juga mempengaruhi respon fisiologis seperti kulit pucat, keringat dingin, atau jantung berdebar. Setelah kita mengetahui pengertian dan cara kerja emosi, ternyata menurut psikolog Paul Ekman, manusia mempunyai 6 emosi dasar, yaitu terkejut, takut, marah, senang, jijik, dan sedih. Keenam emosi ini dibagi lagi menjadi beberapa emosi spesifik. Beberapa faktor yang mempengaruhi terjadinya emosi itu secara biologis, hormon, sistem saraf, dan faktor genetik memainkan peran penting dalam pembentukan dan pengekspresian emosi seseorang. Selanjutnya, situasional. Lingkungan, peristiwa, dan orang-orang di sekitar kita dapat memicu reaksi emosional yang berbeda-beda. Secara psikologis juga dapat mempengaruhi emosi, kepribadian, pengalaman, dan proses kognitif mempengaruhi cara individu merasakan dan mengekspresikan emosinya. Selanjutnya, sosial budaya juga dapat mempengaruhi emosi. Norma, nilai, dan harapan sosial di lingkungan seseorang dapat membentuk dan membatasi ekspresi emosi yang dianggap pantas. Ternyata, emosi yang berlebihan juga dapat mempengaruhi organ tubuh kita, seperti khawatir melemahkan lambung, sedih melemahkan paru-paru, stres melemahkan jantung, takut melemahkan ginjal, berpikir negatif melemahkan otak, marah dapat melemahkan liver. Oleh karena itu, kita harus bisa memanage emosi kita dengan cara kita harus bisa mengidentifikasi emosi kita, mengenali dan memahami emosi yang sedang kita rasakan adalah langkah pertama dalam memanage emosi. Kenali pola pikir dan perasaan kita saat mengalami emosi tertentu. Selanjutnya, kita harus bisa melatih regulasi emosi kita dengan mempelajari teknik-teknik regulasi emosi seperti relaksasi, meditasi, dan pengalihan perhatian. Berlatih secara rutin untuk meningkatkan kemampuan dalam mengelola emosi. Selanjutnya, kita harus bisa menyampaikan emosi dengan cara yang konstruktif, jelas, dan terbuka. Dengarkan juga
Pentingnya kita memiliki kecerdasan emosional agar kita dapat mengelola emosi yang memungkinkan seseorang untuk memahami, mengelola, dan mengekspresikan emosinya dengan tepat, sehingga dapat menjalin hubungan yang lebih erat, lebih baik dengan orang. Dengan memiliki kecerdasan emosional, dapat memotivasi diri sendiri untuk mencapai tujuan, tidak boleh menyerah, dan memiliki daya juang yang kuat. Dengan kecerdasan emosional dapat membantu seseorang untuk memahami dan menghargai perasaan orang lain, sehingga dapat memberikan respon yang tepat dan membangun hubungan yang lebih harmonis. Kesimpulannya, memahami emosi adalah kunci untuk mengelola dan menggunakan emosi secara efektif dalam kehidupan sehari-hari. Kecerdasan emosional yang baik dapat membantu Anda mencapai keberhasilan dan kesejahteraan. Sekian dari saya, thank you for watching.